Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menyelesaikan soal UTS Sistem Basis Data, yang mana di sini terdapat model logis. Nah, pada tabel siswa ini terdapat atributnya itu yaitu NISN, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Nah, untuk primary key-nya itu adalah NISN. Kemudian ada tabel nilai MP atau nilai mata pelajaran, atributnya itu hanya nilai. Kemudian di sini ada tabel mata pelajaran, atributnya itu ada ID, nama, dan KKM. Kemudian kita lihat pada soal nomor 1. Nah, di sini silahkan dipahami model logis tersebut, kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya, dan tipe datanya silahkan disesuaikan. Buatlah nama skemanya sesuai dengan nama mahasiswa. Nah, ini langsung saja kita kerjakan. Kita masuk pada Visual Studio Code, kemudian kita membuat nama filenya, lalu kita simpan pada dokumen. Di sini saya membuat nama filenya itu uts.sql. Nah, kemudian kita masuk ke terminal, new terminal. Nah, di sini sidik tadi kita simpannya di dokumen, jadi kita panggil dokumen. Kemudian di sini kita sambungkan pada SQL plus. Nah, di sini enter username-nya itu SCSDBA. Kemudian di sini kita connect pada Suswantia Andriani. Nah, yang pertama kita membuat tabel pada siswa, yaitu create table siswa. Tadi ada NISN, number, and not null, kemudian primary key, kemudian tadi ada nama, hardcar, not null, kemudian ada tempat lahir, hardcar, not null, kemudian ada tanggal lahir, date, not null, kemudian ada hobi, nah di sini table created, jadi sudah berhasil kita membuat tabelnya pada siswa. Kemudian kita membuat tabel pada mata pelajaran, create table mata pelajaran. Nah, di sini tadi ada ID, not null, primary key, kemudian ada nama, not null, kemudian ada KKM, number, not null. Nah, tabel created, jadi tabel sudah terbuat di tabel mata pelajaran. Kemudian kita akan membuat tabel pada nilai MP yang tadinya hanya terdapat atributnya itu nilai dan tidak mempunyai primary key. Jadi untuk foreign key-nya itu kita dapat menambahkan primary key dari tabel siswa, yaitu NISN dan ID pada mata pelajaran. Nah, di sini create table nilai
nilai MP, yaitu yang pertama nilai number not null, kemudian ada NISN number not null, kemudian ada ID number not null, kemudian di sini foreign key NISN reference siswa NISN, kemudian di sini juga kita ubah di sininya ID, di sini juga ID reference dari mata pelajaran. Kita hapus titik koma. Oh, di sini kurang S reference. Kemudian di sini juga berarti ID mata pelajaran, kemudian di sini ID. Oh, bentar. Terus tabel nilai MP ini. Nah, di sini jadi table created. Kemudian kita masuk pada soal yang kedua. Di sini buatlah satu Animals block yang digunakan untuk proses penampilan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Nah, satu tabelnya ini minimal 10 data. Langsung saja. Di sini kita akan membuat sintaks pada bagian UTS.SQL-nya ini. Nah, sebelum itu pada bagian terminalnya di sini kita set server output on. Kemudian di sini set line. Oke, jadi di sini kita akan membuat data pada tabel siswa. Ini declare, kemudian number, kemudian di sini ada NISN number, kemudian ada nama, kemudian ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada hobi, nah di sini kita isi pada bagiannya ini adalah for a in,
Karena tadi datanya itu minimal 10, langsung saja 10. Kemudian kita menggunakan perulangan log. Kemudian NISN 99850 tambah A. Di sini cache A sama dengan when 1 dan maka nama di sini Ani misalnya, kemudian tempat lahir Pekanbaru, kemudian tanggal lahir 01 Mei 2021. Kemudian ada hobi. Hobi di sini kita buat membaca. Ada yang tinggal. Nah, karena membutuhkan 10 data, jadi di sini kita copy saja. Kemudian di sini encase. Nah, insert into siswa always. Ini ada NISN, kemudian ada nama, kemudian ada tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir. Look, kemudian N. Nah, kita simpan, Ctrl S. Kemudian di sini kita panggil nama datanya itu UTS. Di sini ada kesalahan pada line ke-64. Kita lihat line ke-64. Line ke-64. Insert. Oh, di sini kurang hobi ya. Hobi. Oke, kita Ctrl S. Nah, di sini prosedur sukses completed. Jadi kita bisa lihat menggunakan select from siswa.
Nah, jadi di sini dapat dilihat data tabelnya itu sudah ada. Di sini ada NISN, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi. Nah, kemudian kita akan membuat data pada tabel mata pelajaran. Jadi di sini ininya kita hapus saja. Kita hapus. Nah, kemudian ininya itu kita ganti jadi ID, nama, kemudian ininya kita hapus saja. Di sini jadi KKM. KKM itu KKM itu number. Kemudian di sini bikin for a in 1 sampai dengan 10 menggunakan perulangan loop. Kemudian di sininya kita ganti jadi ID kemudian nah di sini when case A when 110, kemudian di sini nama mata pelajarannya misalnya sastra, kemudian KKM 80. Kemudian di sini kita copy saja, Ctrl C. Nah, di sini Ncase, kemudian di sini kita ganti saja mata pelajaran. Polosnya tadi itu ada ID, kemudian ada nama, kemudian ada KKM. Kita save, kemudian di sini kita panggil UTS. Nah, di sini prosedur successful, kemudian kita panggil saja select from mata pelajaran. Nah, jadi di sini dapat dilihat tabel pada datanya itu sudah ada ID, ada nama, ada KKM. Nah, dan jumlah datanya itu ada 10. Selanjutnya, pada soal nomor 3, di sini buatlah satu animus block yang digunakan untuk implementasi perjabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Nah, di sini langsung saja. Di sini declare, kemudian a number, kemudian a nama, factor,
Kemudian di sini NISN vodka lahir vodka. Kemudian di sini hobi vodka. Kemudian di sini kita tambah kelas vodka 20. Kita isi pada bagian ini adalah Kemudian di sini for in 1 sampai dengan 10. Kemudian menggunakan perulangan loop. Kemudian di sini select NISN, nama, kemudian tempat lahir, hobi, info, NISN, nama, tempat lahir, hobi, from, siswa, where, NISN, sama dengan 99850 ditambah A. Kemudian di sini if NISN 9990 dan kemudian kelas kemudian di sini else kelas di sini kelas 1, kemudian di sini kelas 2, kemudian and if di sini DBMS output line. Nah, di sini nama, kita buat pembatasnya. Kemudian pembatas lagi. Di sini NISN buat pembatasnya. Kemudian lahir, kemudian hobi, kemudian di sini adalah kita end loop.
Nah, di sini N. Kemudian kita simpan. Kita panggil di sini UTS. Nah, di sini prosedur sukses complete. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada Ani, ada nama, ada NISN, ada tempat lahir, dan di sini ada hobi. Kita lanjut pada soal yang keempat. Di sini buatlah satu Animos block yang digunakan untuk implementasi eksplisit kursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputannya. Nah, tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Di sini langsung saja declare, kemudian nama varchar 20, kemudian ini NISN, NISN number 20 nilai number 20, kemudian di sini map MP varchar 20, kemudian di sini ada KKM number 20, kemudian ada cut varchar 20. Kemudian di sini kursor C1 input number, then is select siswa.nis siswa.nisn siswa.nama, kemudian di sini mata pelajaran dot nama, koma, terus di sini nilai MP dot nilai, koma, kemudian di sini mata pelajaran dot KKM from nilai MP join siswa on
nilai mp.nisn sama dengan .nisn sama dengan siswa.nisn. Kemudian di sini join mata pelajaran on nilai mp.id sama dengan mata pelajaran .id. Di sini order by siswa.nisn nisn kursor number isalah siswa.nisn siswa.nama mata pelajaran .nama nilai mata pelajaran from nilai mp join siswa on p.nisn siswa. Oke. Kemudian di sini begin open C1 misalnya di sini 100, kemudian fetch C1 into a nisn a nama a mapel a nilai a kkn. Kemudian di sini while C1 home loop, kemudian if nilai lebih kecil dari kkn, then cut terangin di sini belum lulus. Kemudian else lulus, kemudian if dbms output line a nama a nisn kemudian mapel di sini bukan mapel ya, di sini mp
Kemudian nilai kemudian di sini KKM kemudian di sini keterangan. Oke, kemudian fetch and close. Kita simpan, Ctrl S. Kemudian di sini kita panggil UTS. Nah, di sini prosedur sukses completed. Nah, jadi selesai untuk video ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.